Kita ketika kita hidup di dunia, lahir itu dalam keadaan seperti ini. Keadaan suci, bening, bersih, tidak ada dosa. Begini keadaan kita ketika kita baru dilahirkan sampai di usia balik. Ketika balik, saat itulah kemudian apa yang Rasulullah sabdakan? Yang Rasulullah sabdakan adalah kalau orang yang beriman itu berbuat dosa, maka di dalam hatinya itu ada titik hitam yang mengotori. Sekali berbuat dosa, satu titik hitam yang ada pada dirinya. Sekali berbuat dosa, satu kali titik hitam. Dua kali berbuat dosa, dua kali titik hitam. Banyak kali berbuat dosa, begitu kondisinya. Meninggalkan sholat, ngomong jorok, bohong. Sampai kemudian keadaannya itu hatta taghliqa qalbahu wa dzalika ron. Hatinya itu sampai hitam kelam. Itulah ron. Ron itu disebutkan dalam surat Mutaffifin itu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Apa yang menjadikan hati itu hitam kelam? Itu adalah bima kanu yaksibun. Karena perbuatan dosa yang orang itu lakukan. Jadi kalau hati kita kotor, kita berbuat dosa, hati kita semakin kotor. Bukan karena tetangga kita, bukan. Semuanya adalah karena sebab yang kita lakukan. Pertanyaannya sekarang, kita punya dosa apa tidak? Halo? Punya dosa banyak? Banyak apa sedikit, Bang? Banyak ya? Hilangnya sama tambahnya cepetan mana? Banyak tambah. Tambahnya ya. Kenapa? Jumat infak 2.000 rupiah masukin kotak. Bersih nih. Kemudian mulai hari Sabtu dosa lagi. Minggu ngomong jorok lagi. Senin dosa lagi. Selasa meninggalkan sholat lagi. Sampai ketemu Jumat. Cepetan mana bersihnya sama kotornya? Ya Allah. Bapak dan Ibu, saya kasih gambaran ini karena kita yang punya ilmu, kita harus lakukan percepatan, akselerasi untuk memindahkan, mentransfer, mengajarkan ilmu kita. Yang punya harta, kita harus percepat harta kita itu bagaimana menjadikan hati kita itu bening bersih. Ketika menghadap kepada Allah, Allah jadikan ini bening bersih kembali. Halo Pak, ini biar bening kita apakan ini? Cuci. Halo, kita apakan? Isi dengan yang baik. Biar bening kembali kita apakan nih? Kita tumpahkan. Kita buang, kita ganti yang baru. Kalau istri dosa, wah nanti urusannya bisa tidak dimasakin ini. Canda apa? Baik, jadi gambarannya begini. Ternyata apa yang Rasulullah sebutkan tadi, kalau kamu pernah merasa berbuat dosa, lakukanlah kebaikan demi kebaikan. Niscaya dengan kebaikan yang kau lakukan, hasanat, Allah akan hapuskan dosa dan kesalahan kalian. Baca Quran. Sehari baca, seminggu enggak. Rubah apa enggak? Rubah apa enggak? Belum. Infak 100 rupiah. Rubah apa belum? Belum. Sudah. Tapi yang kelihatan kecil. Sudah rubah belum? Sudah. Lihat saya. Tapi
Kedengeran? Kedengeran dikit. Nggak kedengeran. 100 rupiah kita buang di jalanan, anak-anak nggak akan ngambil itu. Dibelikan gorengan juga nggak dapat. Apalagi beli lato. Baik, saya tanya dulu, Bu, boleh nggak infak 100 rupiah? Boleh. Boleh apa enggak? Pak, boleh nggak? Boleh. Pendukungnya banyak juga Ustaz di sini. 100 rupiah. Susah nyarinya juga orang 100-an mah. Susah nyarinya ya. Baik, jadi begini. 100 rupiah Bapak Ibu, kalau kita itu jalan ke Cirebon, kemudian mampir di rest area, bayar 100 rupiah, apa kata penjaganya? Bu, Maaf, dilempar. karena Ibu bayar 100 rupiah, Ibu cuma boleh pegang pintunya saja. Ya sudah 200 rupiah. Baik Ibu, adabnya masuk kamar mandi itu kaki kiri dulu, berdoa dulu. Silahkan Ibu masuk kaki kiri dulu, kaki kanan tidak boleh masuk. Ya sudahlah 300 rupiah. Baik, silahkan masuk Ibu. Itu lampunya baru diganti bolamnya, slot pintunya baru diperbaiki, sudah bagus. Airnya sudah penuh, tapi mohon maaf, silahkan Ibu masuk, tapi mohon maaf, gayungnya saya ambil. Tidak dipinjemin gayung. Artinya apa? Urusan masuk kamar kecil saja kalau bayarnya kurang itu tidak sukses. Kita mau masuk surga sekarang. Maunya masuk surga. Maka kemudian jiddiyah istimrariyah, kontinuitas, kesungguhan dan kontinuitas di dalam beramal soleh. Yang punya ilmu, lakukanlah dengan cepat untuk memindahkan, mengajarkan ilmu kita kepada yang lain. Yang punya harta, dukunglah orang-orang yang berbuat baik, melakukan kebaikan, fasilitasi. Toh insya Allah pahala yang didapatkan juga sama. Nih gambarannya, infak jalan terus. Menjaga lisan agar orang lain aman dan nyaman dari perbuatan kita lakukan terus. Kita wakaf, kemudian wakaf kita dipakai untuk menghafal Quran. Setiap pahala mengalir kepada yang membacanya, yang menghafalkannya, dan juga kepada yang mewakafkannya, dan juga gurunya. Kita yang mendukung dengan doa, mendukung dengan untaian kata yang kita panjatkan kepada Allah. Kalaulah kita tidak punya finansial, itu kita lakukan. Itu juga akan menjadi bagian untuk pembersih dosa dan kesalahan yang selama ini kita lakukan. Bapak dan Ibu, pada akhirnya ketika hati kita dengan perbuatan semua yang kita lakukan yang baik-baik itu, kalau Allah jadikan kita meninggal dalam keadaan hati kita seperti ini, inilah yang kemudian disebut mati dalam keadaan husnul khotimah. Berarti doa untuk yang kita panjatkan kepada Allah itu jalan terus. Tapi kalau ikhtiar untuk menjadikan hati bersih kita dengan amalan soleh kita tidak lakukan, tidak bakalan berubah. Artinya apa? Doa yang kita panjatkan kepada Allah itu harus dibarengi dengan ikhtiar. Maka hakikatnya semua yang kita lakukan, saya yakin semua yang dari jauh dari Banten datang ke sini, Pak Lurah dengan kesibukannya, Pak RW yang di sini tidak ada jaminan. Ini kalau pulang secara finansial, siapapun yang terlibat di dalam pengajaran hafalan Quran di sini nanti, wajahnya itu wajah-wajah yang pulang itu tidak dapat duit. Serius Pak RT ini. Saya walaupun ngisi ceramah nanti di Tasik sana, ngisi di Wadil Quran, pulang tidak bakalan dikasih amplop, itu tidak bakalan. Karena memang yang lihat Ustaz Arif aja udah saya kesian saya itu. Coba lihat wajahnya aja. Tapi poinnya bukan itu, poinnya adalah bagaimana kita terus ambil bagian. Itu yang paling penting.
di dalam mengantarkan generasi kita bahwa itu yang kita lakukan itu adalah bagian amal soleh yang kita yakin bahwa itu akan menjadi pembersih hati kita. Cuman model kita kan begitu ya. Model kita sudah bening, bersih, umur masih ada, dosa lagi, ngomong jorok lagi, bohong lagi, pelit lagi. Dah, tapi kita sadar umur masih ada. Masih mending umur ada. Kita lakukan terus upaya akselerasi amal soleh. Kita infak lagi, sedekah lagi, jaga mulut kita, lisan kita agar orang lain aman dan nyaman. Kemudian tilawah Al-Quran kita lakukan, dukung anak yang hafal Quran kita lakukan, sampai kemudian Allah takdirkan kita tidak bisa infak lagi, tidak bisa baca Quran lagi, tidak bisa ngasih ilmu kita lagi. Kenapa? Habis umurnya. Tugas kita di dunia selesai, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Umur sudah selesai. Cuman masalahnya ini masih 10%. Kita apakan bahannya jadinya. Makanya kalau ini tidak punya sedekah jariah, sampai alam barzahnya nyesel. Tapi kalau punya sedekah jariah, punya wakaf, punya kebaikan, punya ilmu yang kita berikan, anak kita memintakan ampun dan kasih sayang Allah untuk kita, ini akan terkikis di alam barzah. Tapi kalau ini enggak juga, amal jariah kagak ada, ilmu manfaat enggak ada, anak kita tidak memintakan ampun, tidak memintakan kasih sayang dari Allah untuk kita, berarti tidak berubah. Ada peluang satu, peluangnya tinggal satu: disuling, direbus, dibakar di neraka. Abah mau pesan berapa hari? Yang pasti semua kita sepakat tidak berpesan mau kita masuk surga. Kenapa? 1 hari saja kita tidak akan tahan. Kenapa? Allah katakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya 1 hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun menurut hitungan kamu di dunia. Jadi kalau direbus di neraka 1 hari, sama dengan 1000 tahun kita berada di dunia. Coba Bapak Ibu, coba ingat-ingat, mulai berapa tahun kita mulai sholat? Kita yang paling tahu. Kalau 19 tahun kita mulai sholat, berarti kalau baliknya usia 12 tahun, berapa tahun ya? 7 tahun. 7 tahun harus ditebus masuk neraka 1 hari. Setiap kita meninggalkan sholat 5 waktu, berarti yang harus kita tebus 360.000 tahun kali 7. Itu karena sholatnya saja. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah gambaran bagi semua kita yang hadir, dengan dari pengurus Persatuan Islam Pusat, Dr. Muhammad Furqon, dan juga Ustadz Jedin dari Banten, dari Jakarta Utara, dan Bapak Lurah, Pak RW, Pak RT, dan semua Ustadz-Ustadz, Pak Haji, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, yang semua kita sudah ambil bagian mendukung ini. Jangan pernah mundur, terus lakukan, insya Allah Allah akan berikan kebaikan. Dan kita berharap pertemuan kita ini tidak hanya di sini saja, tapi harapan kita adalah Allah pertemukan hari ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi ini adalah ketentuan yang Allah tentukan. Semoga Allah persaudarakan kita sampai kemudian Allah satukan nanti di hari akhir di surganya Allah menjadi keluarga besar. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran yang real
dalam konteks saling mendukung. Termasuk kalaulah kemarin ada di DKI ada program Maghrib Mengaji, itu yang mengusulkan ke Pak Anies itu saya dengan teman saya yang saya minta maju, antum yang maju temuin Pak Anies ngobrol. Akhirnya Bang Aslih Ridwan salah satu